Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semuanya, baik bapak-bapak atau ibu-ibu. Oke, kali ini saya ingin sedikit share mengenai kelas maya atau kelas jarak jauh ya. Mungkin sekarang ini kita sering atau sangat menggunakannya karena memang pada pandemi ini atau pada lagi kasus coronavirus ini, semua aktivitas belajar mengajar tatap muka yang seperti biasanya di off-kan dulu atau diganti dulu ke kelas maya atau pembelajaran online ya. Kali ini saya ingin sedikit share beberapa tools yang insya Allah mempermudah kita dalam pembelajaran atau dalam proses mengajar ataupun belajar online secara jarak jauh. Ini akan membantu setidaknya membantu kita dalam proses belajar mengajar ya. Bukan hanya istilahnya kita bisa men-share materinya aja, enggak, tapi sampai kita reporting nilai-nilai sehingga kita nggak perlu lagi sifatnya manual, semuanya serba digital karena kita hikmah dari COVID ini kita transisi berubah ke sistem digital yang dimana kita nggak perlu kertas, sistem penilaian mudah, cepat, kita langsung dapat tahu hasilnya, nilainya gitu. Oke, memang awal-awal agak rumit, kita susah istilahnya karena memang kita perpindahan ini kalau saya bilang bisa disebut perpindahan mendadak. Nah, akan tetapi ada beberapa hal yang kita bisa lakukan dan itu mudah dilakukan dan sebenarnya itu sudah ada gitu. Cuma kita hanya belum pernah menggunakan aja. Oke. Sebelum itu saya sedikit beberapa perbandingan dulu dengan kelas tatap muka biasa itu seperti apa. Terus berbedanya dengan kelas daring itu seperti apa atau kelas maya itu seperti apa. Oke, ini perbandingannya ya. Kalau dilihat dari beberapa dari video foto ini kita bisa lihat. Dulu kita mungkin secara tatap muka guru ada, murid ada di dalam suatu kelas, oke. Dan sekarang sama pandemi ini kita melakukan pembelajaran kelas maya yaitu secara online. Gurunya ada di digital, ya. Gurunya ada di digital. Kalau ini dari sisi siswanya, begitupun dari sisi gurunya. Muridnya ada di digital, jadi semua dimasukin ke digital. Nah, sama aja dari kedua kelas ini sebenarnya sama aja. Yang membedakan hanyalah kita real ketemu secara fisik dan lokasi yang sama gitu ya. Tapi kalau yang ini kita nggak secara fisik bertemu, tapi kita bisa melihat dan kita tidak satu ruangan, tapi kita bisa melihat, bisa merasakan. Istilah kalau bisa disebut ini sebenarnya pembelajaran yang lebih enak ya, karena kapanpun dan dimanapun gitu, everywhere, every time ya, mau dimanapun. Tapi kalau ini kan kita harus ke tempatnya. Memang keduanya pasti ada plus minusnya lah. Kita lanjut. Oke. Untuk transisi kelas maya ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Pertama, menyiapkan materi untuk online. Jadi, kalau dulu kita bertumpuk-tumpuk dengan buku, nah sekarang buku itu harus kita rubah menjadi buku digital. Ya, buku-buku ini harus kita menjadi buku digital. Di sini kita melatih kreativitas juga. Ya, melatih kreativitas guru juga. Dari buku-buku yang manual ini kita rubah ke buku yang digital sehingga mudah diakses oleh anak murid ya untuk menggunakannya gitu. Nah, ini mungkin PR juga untuk para guru sebelum memulai mereka menyiapkan materinya ke materi digital, ditaruh di komputer ataupun di handphone ya. Bah, filenya itu bisa berupa PDF. Saran saya adalah menggunakan berupa PDF. Jadi dari Word mungkin kita ketik atau kita dapat dari online yang berupa Word atau
kebetulan udah dapat yang PDF itu lebih bagus. Jadi kalau PDF itu lebih mudah ya, lanjut. Oke, yang kedua adalah kita mesti memahami alur atau kebiasaan kita mengajar ketika tatap muka atau normal pembelajaran ya. Kita harus misalnya kebiasaan kita ngajar di kelas tuh kayak gini gitu. Ya, di sini saya udah sedikit mungkin ada yang sama, mungkin ada yang beda, tapi sedikit aja perumpamannya di sini ya. Contoh, siswa ada di kelas 5 menit sebelum guru. Ya, ntar kayak saya bandingkan dengan yang di kelas Maya. Siswa ada di kelas 5 menit sebelum guru. Alurnya ya. Terus guru masuk dan ucapkan salam, biasanya kayak gitu kan. Lalu guru duduk. Guru menyapa anak-anak, say to hey lah. Selamat pagi teman anak-anak semuanya, sehat dan lain-lainnya. Nah, lalu setelah itu sebelum mulai pembelajaran biasanya baca doa dulu. Oke, sebelum belajar kita baca doa dulu ya. Biasanya baca doa. Setelah baca doa baru para siswa isi absensi siswa dulu ya. Isi absensi siswa. Setelah isi absensi siswa selesai semuanya, baru guru menyampaikan materi. Nah, materi ini lebih ke bisa materi yang sebelumnya atau menanyakan materi sebelumnya atau materi yang hari ini akan dibahas gitu ya. Itu bisa. Setelah materi dibahas kan biasanya ada yang mau ditanyakan. Nah, biasanya di sini kita Q&A, question and answer, pertanyaan dan dijawab sama guru ya. Itu biasanya kita mengajar seperti itu ya. Terus lalu untuk mengetes si murid ini paham atau tidak, bisa mungkin dari segi ini Q&A ini atau tanya jawab. Atau kita belum cukup nih, kita pengen ada sebuah bukti atau reporting ya. Guru pengen punya reporting, bukan hanya sebatas hanya verbal dari anak-anak aja, tapi guru pengen punya reporting. Nah, di sini guru tes materi yang baru disampaikan ya, melakukan tes materi yang selalu disampaikan dan bagaimana caranya ntar saya jelasin, karena ini saya lingkarin merah-merah. Terakhir baru baca doa lagi untuk penutupan, salam lalu pelajaran selesai dan oke, kelar. Nah, di sini saya kasih lingkar merah dan lingkar kuning. Ini sebenarnya ditandain. Kalau yang lingkar merah ini kita butuh satu aplikasi lagi untuk menunjang reportingnya gitu. Contoh di sini yang merah. Nah, itu kita gunakan Google Form. Jadi bagaimana caranya ketika si anak ini di online, kita kasih link yang dimana link ini untuk Google Form. Kalau mungkin pembelajaran normal biasanya di buku ya, ditulis nama A hadir tulis hadir, nama B hadir tulis hadir, dan hadir dan terus diisi hadir. Nah, kita rubah buku absensi itu ke digital. Nah, itu kita gunakan namanya Google Form ya. Lalu di sini juga ada guru menyampaikan materi atau saya tuh hai sapa dan semuanya yang ini nih. Nah, dia masuk zona kuning. Di kuning ini kita bisa melakukan namanya video call. Nah, kenapa saya laksanakan dengan Google Meet? Google Meeting ini platform punya Google, yang dimana Google itu juga punya platform Android itu punya Google. Dan ini mudah digunakan, cukup kita punya hanya akun Gmail aja gitu. Nah, ini bisa mencapai sampai 100 orang dalam satu video call gitu. Kenapa nggak pakai WA? Karena WA itu nggak bisa sampai 10, terbatas gitu ya. Karena kan banyak semua orang pakai WA. Ya, enaknya sih memang pakai WA, akan tetapi kalau video call itu tidak enak kalau WA karena terbatas ya. Kenapa harus video call? Karena sebenarnya online itu bisa berupa video call ataupun hanya sebatas materi aja. Cuma kalau video call menurut saya kita seolah-olah nyata gitu ada. Kita lihat orang-orangnya lagi ngapainnya gitu kan. Bisa aja kan si anak ini kita kasih untuk pertanyaan lewat online, bisa aja dia nggak ngerjain ya kan. Kalau kita bisa tatap muka, biasa kita tahu, oh benar si anak ini lagi belajar. Ini satu metode buat kita monitoring anak juga. Nah,
biar monitoring anak juga ya. Jadi untuk guru menyampaikan materi bisa melakukan video call. Q&A juga bisa melakukan video call. Baca doa bareng-bareng juga video call. Nah, mungkin agak sedikit berbeda ketika baca doa ya. Mungkin buat seru-seru kita bisa baca doanya dengan suara lantang. Ini bisa, atau bisa baca basmilah ya. Nah, untuk yang dua merah ini saya akan bahas juga bagaimana caranya. Tapi sebelumnya kita akan lanjut lagi ya. Kita akan bahas yang merah. Oke. Kedua, transisi ke kelas maya juga ada poin ketiganya, itu mencari referensi aplikasi pembelajaran online yang kita suka. Baik dari segi mudah diakses dan reporting. Jadi penggunaannya mudah dan kita ada reportingnya. Artinya kita bisa menganalisa si anak ini pembelajaran online ini kan perubahan ke digital ya. Digital itu jangan sampai tidak mempermudahkan kita gitu. Jadi sekalian, walaupun memang sulit ya kita berpatokan dengan jaringan itu, tapi setidaknya kita mencari yang mempermudah itu, yang masalah jaringan yang lain hal gitu. Itu memang satu permasalahan yang krusial. Nah, kita cari aplikasinya yang mudah dan bukan hanya buat video call saja, tapi kita dapat reportingnya berupa kita dapat kehadiran anak, nilai-nilai anak itu udah ada gitu dalam satu dan digital. Oke. Pertama ada di sini Google Meeting, yaitu produk Google. Untuk video callnya Google Meeting. Ada lagi yang untuk Zoom. Zoom ini ya punya Zoom juga. Ada lagi yang Microsoft Teams. Nah, Microsoft ini punya Microsoft juga. Di antara ketiga ini saya sih lebih condong ke Google. Kenapa? Karena satu paket. Kalau Google itu satu paket. Dan dia gratis. Ya. Kalau ini berbayar, ini bisa jadi mungkin berbayar juga. Nah, kalau ini gratis. Saya cantumkan. Ini untuk video call. Kalau yang ini, tiga ini, Google Drive ini ibarat kata suatu sekolah. Satu sekolah itu kan pasti di dalamnya ada ruangan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, kita akan bikin di sini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya data kita itu pas. Oh, data kelas 1. Oh, materi kelas 2. Oh, materi kelas 3. Gitu. Oke, ini fungsinya kayak gitu ya. Buat menyimpan juga. Dan untuk yang kedua ini sebagai platform atau aplikasi yang mendukung untuk reporting gitu. Ya. Ini untuk membuat soal bisa, absensi bisa. Lalu hasil absensi dan hasil soal kita bisa lihat di sini di Google Sheet atau Excel. Ya, itu lebih mudah. Itu menurut saya lebih mudah. Jadi kita cari yang satu paket yang memang udah all in one. Oke? Kita akan coba sebelum kita ke Google Meet, alangkah baiknya kita persiapkan dulu materinya di sini. Ya, karena slide yang pertama tadi kita adalah menyiapkan materi online. Ya. Selain materi online pun kita harus menyiapkan ruangan-ruangannya supaya tertata dengan rapi. Oke, kita akan coba. Bismillah. Oke, saya udah ceritanya ini saya buka tadi. Oke, contoh saya mau login ke yang ini. Ini adanya di mana sih? Oke, bisa kita mulai dari awal. Kita mulai dari awal. Contoh kita mulai dulu ke Google Drive. Kalau di handphone kita download aja Google Drive atau enggak biasanya udah ada Google Drive itu ada. Udah datar saya coba perlihatkan yang tampilan di handphone itu seperti apa. Kalau di laptop kita tulis aja Google Drive. Sebenarnya kalau kita gunain Chrome browser ya, kalau statusnya udah login, kita tinggal klik ini aja. Yang udah ada Google Drive. Kan tapi kalau kita masih baru, kita bisa tulis di sini. Atau enggak gini deh, saya hapus dulu deh ini. Begin all. Anggaplah awalnya kayak gini. Kita login.
login yang ini. Oke, kita login dengan akun kita. Oke, nah ini karena akun saya baru, jadi dia minta confirm, ya confirm aja. Oke, setelah kayak gini ya teman-teman semuanya, saya pakai Google Chrome. Ini lebih mudah karena ini punya Google juga. Kita klik bagian Google Apps-nya. Nah, di bawah ada tuh, udah lengkap di sini. Ya. Kita pakai yang kena banyak nggak saya jelasin, takutnya bingung. Pakai yang Google Drive aja dulu. Kita bikin ruangannya dulu. Ya, kita bikin ruangannya dulu. Ruangan mengajarnya. Oke. Di sini kita punya space 15 GB free ya. Andai gini. Contoh kita mengajar, biasanya kan kita ngajar di kelas 2, kelas 1. Nah, pelajarannya banyak kan. Pelajarannya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau dan yang lainnya. Nah, kita lihat dulu, kita ngajarnya kelas berapa aja. Saya mencontohkan gitu dulu ya. Tapi kalau memang ada berbeda, sama aja konsep caranya. Ya, kita bikin dulu foldernya. Di sini saya namain awal dulu foldernya, folder mengajar online. Oke. Setelah gini, saya masuk ke mengajar online. Oke, baru udah masuk nih, ya. Kita udah masuk, cirinya udah masuk di sini. Kita buat lagi folder namanya contoh kelas 10 atau kelas 9 atau kelas 2 terserah ya. Saya di sini buat kelas. Oke. Lalu saya buat lagi kelas 11. Oke. Anggaplah kita mengajar 2 kelas ini ya, 2 kelas ini. Baru kita masuk ke kelas 10. Oke. Ini udah masuk di kelas 10, ini juga ada kelas 11. Nah, di sini kita sudah membuat ruangan kelasnya ya. Ruangan kelasnya. Yang kedua, kita membuat buku absensinya. Ya, hal mudahnya ada aja dulu ya. Kita buat buku absensinya. Sebenarnya ini tools Google Drive ini bisa sangat membantu ya buat pembelajaran yang lainnya. Kita bisa menggunakan sharing data gitu ke anak-anak. Tapi menurut saya itu akan membuat anak-anak bingung. Jadi kita ini adalah hal tercepat aja dulu gitu ya, untuk belajar online secara tatap muka langsung tapi hanya via online. Oke, kelas 10 kita bikin absensinya. Oke, absensinya kita tadi menggunakan Google Form ya. Oke, ke more, Google Form, lalu blank form ya, ingetin ya, new, atau kalau di handphone ada tanda tambah gini, more, Google Form, jangan disentuh, jangan diklik, ini sentuh aja. Jadi ini sentuh lagi, terus blank form. Oke. Di sini sebelum ini kita namain dulu buku absensi. Kita nggak usah pakai kelas kenapa? Karena ini udah ada di folder, dia akan otomatis ke save di kelas 10 ya, di sini nih. Makanya kita harus masuk dulu tuh, kan udah ada tuh. Masuk dulu ke kelas 10 biar kita mau lebih mudah. Kita harus ikutin step-stepnya. Kalau memang ini kita buat tanda aja di sini, kita pakai kelas absensi kelas berapa? 10. Biar anak-anak tidak salah klik link. Kalau salah klik link mereka tahu, oh ini buat kelas 10, bukan buat saya. Oke, gitu kan. Oke, di sini kita contoh hapus dulu ya. Kalau emang nggak ada, kita klik tambah. Kalau emang udah ada tadi, kalau udah ada ya udah. Kalau nggak ada, kita klik tambah di sini. Di sini biasanya absensinya apa dulu? Nama, penting. Nama itu penting. Nama huruf besar aja, nggak apa-apa. Pilih di sininya short answer, pertanyaan pendek aja ya. Di sini kita aktifkan requirednya. Jadi
si anak nggak boleh melewati ini, ya harus diisi. Itu intinya ini harus diisi. Lalu kita klik ini, kita kasih description. Maksudnya description itu kita ngasih tahu kalau kolom ini buat isi nama kamu. Kasih bintang, wajib isi nama asli dan lengkap. Oke. Wajib isi nama siswa asli dan lengkap. Takutnya ada yang ngasih nama ini ya. Oke, setelah ini apalagi sih setelah ini apalagi? Nama, kehadiran, hadir atau tidak. Tanggal nggak perlu karena tanggal dan jam otomatis ya. Sort time di sini, status atau keterangan. Nah, kalau ini karena ada pilihan hadir, ada sakit, terus ada izin ya. Oke, kita bisa akalin. Kalau contoh dia istilahnya sakit ya, atau izin. Nah, memang kalau yang untuk izin ini agak sedikit Oke, kasih keterangan kan sakitnya kenapa gitu. Izinnya kenapa gitu ya. Oke, kita bisa di sini pilih namanya multiple choice. Ya, multiple choice biar anak memilih dia sakit, izin atau apa. Kita kasih di sini. Jika izin, wajib kasih keterangan. Ya. Di sini hadir, sakit, lalu izin. Sebenarnya kalau yang sakit ini kan agak bingung ya. Bisa aja dia pura-pura sakit, ya nggak apa-apa. Ini kita masukin aja ke, mungkin dia nggak isi juga kan. Sebenarnya kalau yang nggak isi juga ketahuan dia kenapa. Nah, untuk yang alfa kita nggak perlu diisi. Yang nggak ngisi berarti alfa, itu aja ya. Berarti yang nggak ngisi alfa. Oke, baru di sini kita bikin lagi untuk keterangan izin. Sini. Alasan izin. Di sini kita kasih keterangan. Berikan alasan kenapa izin tidak belajar, tidak sekolah online. Nah, ini kalau yang ini tidak perlu dikasih required ya, nggak perlu. Kenapa nggak perlu dikasih ini? Kenapa? Karena kalau dikasih berarti ketika hadir pun dia harus ngasih keterangan. Ngasih keterangan ya, harus ngasih keterangan. Nah, ini nggak usah, kita kasih gini aja. Tapi yang jelas kalau izin harus kasih keterangan. Nah, gimana kalau ada yang izin tapi tidak ngasih keterangan, tidak nulis di sini? Ya, itu terserah gurunya lagi ya. Gitu. Gitu aja sih. Alasan izin. Oke, udah kayak gini, udah sama jadi. Nah, oke. Ini tampilan dasarnya ya. Kayak saya nggak mau yang berubah-ubah tampilannya dulu. Kita dasarnya aja dulu biar nggak puyeng. Nah, sebelum itu kita lihat dulu. Terus, kayak gini. Ketika anak nama wajib diisi. Yang merah ini yang wajib diisi. Namanya siapa? Keterangan, hadir, izin, sakit. Hadir, sakit, izin. Pilih. Nah, yang ini tidak ada merahnya. Karena walaupun dia kosong,
bisa dikirim gitu. Tapi kalau yang dua ini dilewat ya diisi, dia akan tuh ada this wajib diisi, intinya kayak gitu ya, semuanya harus diisi. Oke, ini kita tadi untuk menampilkan hasilnya. Nah sekarang kita setting aja dulu, di sini beberapa yang harus disetting. Presentation di sini ini dibuang supaya menghindari anak mengirim kembali. Kasih di sini semangat belajar, contoh kayak gitu ya. Yang untuk kuis ini nggak usah, ini juga nggak usah, ini kosong-kosongin aja, presentasinya aja, dan ini klik save. Oke, nah sampai di sini kita akan coba lihat hasilnya ya. Ini contoh melihat ya, sebelum nge-share ke anak-anak kita lihat dulu tampilannya udah cocok. Oke, kalau udah cocok udah kita tinggal kirim ke anak-anak, contohnya ya, klik send, klik yang tanda link ini. Oke, ini karena terlalu panjang kita bisa pendekkan, klik ini short. Oke, sudah, lalu kita copy, udah tercopy. Oke, kalau udah tercopy bisa kita catat di notepad, contohnya notepad. Kita kasih keterangan di sini. Ini memang awal-awal ribet, tapi kalau udah ditulis itu enak. Link absensi kelas 10 ya. Ini taruh. Ini buat pengingat kita. Oke. Nah, saya akan coba satu percobaan ya. Saya coba dulu. Ntar karena kita akan tahu responsnya. Kita akan melihat hasilnya gitu ya. Saya isi dulu. Contoh nama. Oke. Hadir. Nah, di sini karena nggak ada, ya udah kosong. Karena hadir saya kosongkan. Karena kalau izin saya isi di sini ya. Contoh saya izin deh. Oh, saya dua aja deh. Saya dua ya. Dua. Jadi kita submit. Nah, semangat belajar. Oke, udah kelar. Nah, lalu saya coba ngirim lagi satu ya, yang ini ceritanya Daus namanya, izin. Saya tulis di sini izin. Ada kepentingan keluarga. Ini harus diisi. Karena dia tulis berikan alasan kenapa izin tidak sekolah online. Nah, kan gitu. Submit. Oke, saya udah dua ya, berarti saya udah dua. Nah, kita untuk melihat hasilnya pertama setelah bikin ini, kita jangan di close dulu, kita klik response. Kita klik ini, karena kita pengen tahu Excelnya, kita biar itu lebih mudah ya. Kita belum klik. Nah, dia ada tulisan buku absensi sepertinya. Kalau kita bisa rubah ini, kita rubah kelas 10. Kelas 10. Oke, kita create. Oke, dia akan otomatis buka. Lihat. Ya tuh. Kita akan tahu jam berapa anak itu absen, tanggal berapa anak itu absen. Jadi real time. Kita tahu di sini. Kita nggak perlu ini lagi, ya. Istilahnya kita nggak perlu namanya ngatur-ngatur lagi jam berapa gitu ya. Nah, ini untuk istilahnya jam masuk. Kita bisa kasih keterangan di sini jam masuk. Rename, klik yang di sini, terus rename jam masuk, absen masuk. Kalau kita mau monitoring anak nih, ada juga bisa kita bikin absen keluar atau selesai gitu. Ya itu nggak perlu ya, kita absen masuk aja deh. Oke, udah, ini kita close aja. Yang ini juga sama, kita close aja dan kita lihat. Nah, udah ada di sini di Google Drive ini udah ada gitu, udah enak ya, udah enak tuh. Dia udah jadi 1 kelas 10. Nah, gimana untuk yang kelas 11? Sama, lakukan hal yang sama. Saya di sini nggak ngajarin cara cepatnya ya. Kita harus belajar
basicnya biar itu lebih mempermudah kelas 11. Karena kalau kita udah tahu basicnya, untuk proses yang cepat itu akan mengikuti pelan-pelan. Oke, sama kayak tadi, klik new, pilih more, Google Form, pilih blank form. Oke, jangan lupa pertama kita kasih keterangan dulu. Sorry, saya ulangi, saya lupa tadi. Kita masuk ke kelas 11 dulu. Pastikan masuk di kelas 11. Caranya, tandanya kita udah masuk ke kelas 11 gini ya. Bentuknya kayak gini. Mengajar online kelas 11. New, more, Google Form, blank. Oke. Jangan lupa pertama kita kasih keterangan dulu filenya. Absensi kelas 11. Terserah mau kelas 5, kelas 4, kelas 6. Oke, di sini kita yang ini udah ada, kita ganti, pilih short answer. Nah, kita kasih nama. Ya, kelas nggak perlu. Recordednya kita aktifkan, biar si anak nggak boleh melewati ini. Ini penting, yang penting-penting kita aktifkan. Terus descriptionnya, kasih bintang, menandakan itu harus diisi. Isi dengan nama siswa asli. Oke. Lalu kita duplikat aja, bisa dari sini kita duplikat aja. Oke, di sini keterangan. Kita pilih multiple choice. Di sini pilih salah satu. Memang ini nggak bakal bisa dua ya. Hadir. Sakit. Sorry. Izin. Oh, yang ini ganti. Tadi kata-katanya tuh adalah pilih. Kita aja deh. Ya, ini penting. Kita lihat sini. Oke, lalu duplikat lagi. Kita di sini paragraf, jangan short time karena takutnya banyak ininya. Alasan izin. Kasih keterangan. Kasih alasan. Jika izin tidak sekolah lah, gitu aja deh ya. Nah, ini kita hilangkan aja karena ini kalau dia kita kasih keterangan aja. Kalau ini kalau form khusus kalau kita milih izin gitu ya. Oke, setelah itu udah, kita sebelum setting-setting yang lain kita lihat dulu hasilnya. Oke, udah mantap. Kita tinggal setting, klik gerigi ini, presentation, di general biarkan, presentation kita buang. Semangat belajar. Yang quiz juga nggak usah, kita save. Oke, setelah itu kita udah tahu, kita klik send. Jadi ke sini klik logo link, sort URL, copy, baru kita masukin lagi sini. Link absensi kelas 11. Nah, dalam hal ini saya nggak perlu namanya mencoba lagi ya, kan tadi udah coba. Karena kita anggap kita satu lagi, satu kita buka. Responsnya kita klik logo ini, create response kelas 11, ini buang aja responnya ya, jangan terlalu rame. Create. Oke, dan semuanya udah ada timestamp-nya kosong. Kalau yang belum diisi kayak gini kosong, kita close, ini ada di sini. Oke, kita udah dapat. Nah, gimana kalau kita lupa dengan link ini? Link ini kita lupa. Kita bisa klik ini, share,
ya, saya change, pilih ini anyone with the link ya, dan ya, share, copy link. Kita tes ya, benar nggak sih? Saya juga nggak tahu. Oke, benar kan? Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita lupa yang ini, kita bisa lakukan yang tadi ya, klik kanan, share. Awal-awal kita rubah dulu ininya ke anyone, terus kita klik done. Habis itu kita buka lagi, kita copy link. Udah kayak gitu, kelar ya. Oke, sampai di sini kita udah dapat mata kelas-kelasnya, udah semuanya dapat. Tinggal kita melaksanakan menyiapkan materi digitalnya. Kalau sebenarnya sih kalau materi digitalnya itu lebih ke guru-gurunya lagi. Mereka mungkin bisa scan ke mesin scan, kita bikin jadi soft copy kalau memang dari buku, atau kita bisa download ya. Contoh di sini ada namanya buku sekolah digital dari Kemendikbud, kita bisa buka. Ini kayaknya contoh lah ini ya, kelas 11 banyak buku-bukunya nih, bukunya tutup. Contoh sejarah. Ini kita bisa download ya, kita bisa download di buku BSE ini. Mungkin tadi tampilannya agak ini, mungkin karena banyak yang ini juga. Ini kita bisa download, ini kita bisa siapkan gitu. Kayak contoh lah, anggaplah sudah disiapkan ya. Jadi sekarang kita tinggal mempersiapkan namanya tatap muka secara online atau video call. Oke, sudah kelar semuanya. Ini kita biar dari sini masih tampilan di sini, kita langsung aja klik ini. Just kita pilih Google Meet ya, ke Google Meet. Karena kita kenapa? Karena yang dua ini kita ini udah kita ini udah, yang ini yang belum ya, kita lakukan yang ini. Oke, kita klik aja langsung. Kalau di komputer enaknya kayak gini, kelihatan. Kita klik Google Apps-nya ini di sini, kotak-kotak ini, dan karena kita udah login, nggak perlu login lagi. Kalau udah login, klik Google Meet. Set. Oke, ini tampilannya. Lihat, premium video meeting sekarang sudah bebas untuk semuanya. Dan ini bisa banyak dan lama. Kalau Zoom ini cuma 45 menit. Kalau ini saya nggak tahu. Kalau di kantor saya pakai ini, cuma memang lama. Tapi nggak tahu kalau untuk yang nggak di kantor ya, free-nya itu gimana? Free atau memang berbayar? Kalau ini berbayar, yang free-nya itu cuma 45 menit. Ya. Dan terbatas. Oke, ini coba kita klik new meeting. Kita klik yang ini, get a meeting link share. Oke, di sini kita copy. Set. Oke, sorry. Jadi sebelum kita share ke anak murid, kita dulu yang masuk ya, guru dulu yang masuk ya. Jadi kalau dari rule ini, siswa dulu kan yang masuknya. Nah, kalau online bukan, guru dulu yang masuk. Oke, guru dulu yang masuk. New get meeting start. Oke, kita copy. Ini akan beda-beda ya. Ini akan beda-beda. Copy. Kita copy dulu. Kita taruh biar nggak lupa. Misalnya langsung kirim ke WA juga nggak apa-apa, bisa. Nah, link tadi kita masukin ke sini. Dia enter kode or link ya. Kok kode ya? Atau link. Nah, kalau link, ini disebutnya link. Ada HTTP dan bla 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 ya. Itu link. Tapi kalau dia minta kode, untuk yang kode, berarti dia bisa kode, bisa link ya. Kalau dia minta kode, kita bisa kasih kodenya. Ini kode yang terakhir ini nih. Ya, ini kodenya nih. Kita bisa share ke anak-anak kodenya aja, atau kita bisa share link ini ke WA anak-anak. Anak-anak tinggal klik ya. Gimana ini baiknya aja. Tapi kalau memang anak-anak udah download aplikasi Google Meeting-nya, bentuknya kayak gini di Play Store, di handphonenya,
Berarti anak-anak kita kasih kodenya aja, ya. Kodenya aja dan klik join meeting. Ntar saya akan perlihatkan gimana ketika apa namanya gunain di handphone, ya. Kayak kita gunain di handphone. Ini saya gunakan dulu di di komputer. Klik copy dulu, kita bisa kode atau link nggak apa-apa, kita kode aja. Set atau mau link juga nggak masalah ya. Kita masukin join. Ini gurunya dulu yang harus masuk. Ya. Nah, kalau di komputer jangan present, tapi langsung join aja. Ya, join. Kalau ini video, join. Ini kalau tandanya mati videonya. Kita join. Oke, saya udah masuk di sini. Saya udah masuk di sini, videonya saya mati, tapi bisa saya hidupkan. Oke, oh sorry, kenapa videonya mati? Karena memang saya lagi bikin ininya tutorialnya ada video di sini, jadi mungkin dia bentrok ya. Tapi harusnya ini ada videonya, ada kamera kitanya ya. Oke, sampai sini udah, tinggal kita menunggu anak murid ya, menunggu anak murid untuk login. Kita cukup informasikan ke anak-anak kalau tapi sebelumnya kita edukasikan dulu anak-anak itu. Ini gini loh cara penggunaan Google Meet ya. Ini anggapanlah udah bisa ya, anggapanlah udah bisa. Saya akan coba contohkan, saya mencoba. Oke, bentar. Oke, bentar. Semoga aja bisa ya. Semoga aja bisa. Saya pause dulu. Oke, balik lagi. Saya udah coba nih menginstal di handphone saya. Contoh di handphone saya ya. Oke, tadi kita udah dapat kode Google Meeting-nya. Sekarang kita tampilan di handphonenya seperti ini, mirip lah. Nah ini ya, nggak beda jauh. Ini ada namanya Google Meet. Kalau belum ada, kita bisa download di Play Store. Di Play Store. Ya. Sorry, tulisannya Google Meet. Oke, ini tampilannya. Nah ini karena belum download ya, kita download aja. Karena saya udah download, jadi saya tinggal klik open ya. Di sini kebetulan saya udah login ya, udah login tuh banyak lah ya. Nah saya login dengan nama saya deh. Banyak ya emailnya, aduh sip. Oke dengan email saya udah. Baru di sini ada pilihan namanya new meeting. Kalau memang guru mau gunakan di handphone, klik ini. Tapi kalau memang murid, khusus murid, kita langsung aja murid itu langsung klik meeting code. Sorry, handphonenya. Ya, meeting code. Terus mana yang dikasih? Yang tadi itu. Kalau enggak, kita nih di sini enggak tahu nih, lupa yang mana link tadi. Bisa klik ini. Sorry, bisa klik ini. Nah ini, ya. Kasih yang terakhir aja, copy yang terakhir. Ya, copy yang terakhir, masukkan di handphone tadi. Contoh, sorry, nggak kelihatan. Ini masukin kodenya itu ZEE strip IBB F strip IDJ. Oke, kita kan join meeting ya, kan ada tulisan di sini. Ini belum nih, dia ada tulisan ask to join. Nah dia si siswa harus klik ask to join, klik. Nah nongol deh di sini ya, nongol di sini. Guru bisa ngasih otoritas di sini. Oh iya benar ini murid saya, klik admit. Kalau memang ini bukan murid saya, klik ini aja, ditolak artinya. Yang ini terima aja, terima. Terus
Oke, gini tampilannya. Ini yang di handphone. Ya. Oke, saya sedikit jelasin beberapa fungsi yang ada di sini. Gak beda jauh. Di handphone pun sama. Ya, kalau di handphone pun tuh tampilannya kayak gini. Ya, lebih mudah sih sebenarnya. Ini layar yang ditampilkan oleh guru. Ya, ini layar yang ditampilkan oleh guru. Kalau di handphone, ini adalah daftar yang terkoneksi ikut join meeting atau ikut kelas online. Ini ada 2 orang. Ya, ada 2 orang. Tuh. Ya. Ada 2 orang. Oke, ada 2 orang. Nah, kalau yang ini adalah chatting untuk chattingan si murid sama semuanya, atau murid mau bertanya di chatting bisa. Ya, ini buat chatting. Oke, 2 itu ini penting, harus tahu murid. Kedua, di sini murid gak boleh selama pelajaran mengklik area ini yang tanda telepon terus merah. Ini jangan. Kalau dia klik, dia akan keluar dari meeting atau dia keluar dari pelajaran. Nah, di sini satu lagi yang ini adalah kamera. Ya, kalau seperti ini mati. Nah, tanda kameranya mati. Jadi ketika proses belajar mengajar, kita pengen tahu nih murid ada apa enggak sih? Bisa aja kan dia hadir terus dia tidur lagi gitu kan. Ada kayak gitu ada. Nah, tapi dimatikan sama dia kameranya. Nah, ini kita bisa kita minta ke murid, silahkan nyalakan kameranya. Secara otomatis memang kamera langsung nyala. Kalau kan tombol-tombolnya hilang tuh. Nah, kalau dia pengen ada, tekan aja di atas ini. Tuh, nongol ya. Disentuh aja di sini, di area sini pakai tangannya. Clear. Kita nyalakan. Kalau masih tanda merah gini, berarti dia belum nyalain. Oke. Yang kedua, bagian ini, bagian mic. Mic ini bisa dimatikan otomatis oleh guru sebagai host. Ada yang memang ketika mau dinyalakan lagi, si siswa mau nanya nih, Pak, saya mau nanya. Nah, sebelum dia ngomong, dia harus ngeklik dulu mic ini. Jadi kalau nggak diklik, nggak ada suaranya. Ya. Pak, saya mau tanya. Tuh, lihat di sini. Ya. Tanda diaktif. Lihat dia warna hijau. Ini nggak aktif. Ya. Dan di guru pun sama. Lihat di laptop tampilan sama. Ya. Contoh ini tuh. Kita mau matikan nih supaya dia nggak ada suaranya. Klik, kita mute. Ya. Oke. Udah si anak langsung. Jadi ini kasusnya kalau contoh si anak udah login, berisik, suaranya berisik, ada di ruang-ruangnya kan, namanya juga online kan, di sekelilingnya ada yang teriak, ada yang apa. Nah, kita bisa matikan. Kita lihat mana yang hijau, ya kita matikan. Nah, kita nyalain lagi nggak bisa, harus dinyalakan lagi sama anaknya dari handphonenya, nyalain. Nah, bisa kan? Jadi kita hanya sebagai guru bisa mematikan suara dari mereka. Kalau memang bandel aja, bandel nih, gak bisa bilangin, udah keluarin. Terus klik ini. Oke. Kalau yang ini nggak bisa presentasi mereka ya, nggak bisa. Tuh. Nah, ini untuk chattingnya. Kalau guru adanya tampilannya di sini kalau di komputer. Tapi kalau di apa namanya handphone ini ada sini. Ya. Ini untuk speaker, biasanya nggak tahu speakernya ya. Terus ini lebih ke ya, kalau ini untuk kalau guru ya, kalau di handphone ini sangat berguna. Present contoh ya, saya contohkan nih ini di laptop. Gimana di laptop lebih mudah,
Saya percontohkan di handphone dulu. Contoh guru mau mempresentasikan sekarang materinya apa gitu ya. Contoh set presentasi screen. Start presentasi. Maka akan tampil di semua klien atau di semua murid akan tampil. Lihat, di komputer saya semuanya kayak gini kan. Tampil. Nah, setelah tampil kayak gini, guru tinggal cari aja materinya di handphonenya. Tapi memang perbedaannya guru murid-murid yang lain bisa lihat kita buka apa kita nggak lihat gitu. Nah itu kalau di handphone kayak gitu. Tapi kalau di laptop bisa aplikasi apa aja sih yang boleh di share ke anak-anak gitu ya, bisa. Nah ini contoh aja dulu biar guru-guru, makanya kalau enggak sebelumnya udah disiapin aja gitu. Contoh inilah ya. Mana ya? Oke, ini aja deh. Saya buka satu. Ini nggak ada kayaknya. Ada. Oke. Wow. Nah, kayaknya ada segmen. Saya pakai yang lain aja deh. Bentar ya. Oke, udah bisa. Nih lihat ya. Di semua komputer ataupun di contoh ini kalau presentasi lewat handphone ya. Lewat handphone. Jadi kalau ada guru yang mau presentasi lewat handphone bisa, dia lagi di jalan gitu kan, bisa. Nah, ini sama tampilan yang ada di siswa yang lain juga sama. Nah, ketika kita membaca ya atau memperlihatkan tulisan ke anak-anak, pastikan di zoom dan digesernya pelan-pelan. Kenapa? Karena tampilan di anak itu delay atau telat ya, karena itu masalah jaringan. Itu memang semua alami. Nah, itu kita bisa zoom biar anak-anak yang lain bisa melihat gitu sebetulnya. Ya. Tuh, gitu. Ya. Ini di handphone digerakin. Ini contoh kalau kita presentasi di handphone, ya. Terus kalau udah nggak mau presentasi, udah kelar presentasinya, ya udah kita masuk ke Google Meet-nya lagi. Ya, masuk ke Google Meet-nya, masuk ke Google Meet-nya. Ya. Ya, kalau ini kita rejoin aja, nggak apa-apa. Atau enggak? Tadi nggak salah ya. Contoh nih, sorry ada salah tadi. Saya ada salah. Saya presentasi. Contoh yang tadi ya. Nah, kalau mau buka lagi kita nggak perlu buka ini lagi, sorry. Meet using microphone in the background. Yoi, benar, sorry. Set. Nah ini yang kedua ya, yang kedua ini saya klik. Nah, masukkan yang ini ya. Saya tunjukin yang ini. Oke. Banyak iklan. Contoh geser ke bawah. Sorry. Ketika kita di luar, contoh tadi di luar ya, saya contohin dulu. Nah, kita bisa turun geser drop down dari atas ke bawah. Kita klik yang ini. Oke, baru kita stop. Ya, kita stop. Oke, kelar. Jadi presentasi kita nggak ada lagi di sini ya. Oke, cukup mudah untuk yang di handphone, dan kalau untuk yang di laptop nggak beda jauh. Sama namanya presentasi. Nih. Ini kalau yang di handphone. Ya. Ini kalau yang di handphone. Present now, bedanya kalau ini kita bisa memilih mana yang akan ditampilkan gitu. Ya, mana yang akan ditampilkan ke murid ya. Tanpa murid mengetahui aktivitas kita di komputer itu gitu. Jadi makanya kita siapin dulu materinya atau buka dulu materinya ya. Materinya dibuka dulu.
Oke, contohnya saya nih sebelum saya presentasi atau saya menampilkan ke anak-anak, kita buka dulu filenya ya. Filenya kita udah dibuka, ya, file PDF-nya kita udah siapin. Nah, contoh nih udah saya buka di sini. Tuh, udah ada. Oke, tinggal kita jalankan di sini presentasi now, personal. Set a window. Pilih yang kedua. Nah, kita lihat tadi yang punya kita mana ya? Mana ya? Harusnya di sini ada ya. Kita coba. Kok ini nggak masuk? Harusnya dia masuk. Sorry. Matrix. Apa nih? Oke, sorry ya. Ini contoh nih, udah ada. Saya udah buka. Ini kebetulan udah buka. Oke, udah mau saya buka. Saya person now, pilih window. Lalu saya cari yang tadi. Mana ini nih? Simulasi digital. Mana ya? Oh, tadi ada. Ini simulasi digital. Hilang lagi. Share. Sudah diklik baru di share. Maka secara otomatis di komputer murid itu yang tampil hanya tampilan PDF aja, dan kita perlu diperbesar aja ini. Perbesar. Nah, contoh nih tampilan tuh di anak murid atau di handphone di anak murid, semuanya yang nampil itu cuma si ini aja, file PDF aja yang tadi kita pilih presentasikan gitu kan. Kalau kita buka yang lain, ini nggak bakal berpengaruh tuh, tuh ya. Jadi si murid nggak tahu gitu apa kita buka materi yang mana lagi gitu, nggak tahu ya. Tapi kalau kita mau memulai materinya lagi gitu, kita bisa tinggal masuk lagi ke mana yang tadi di share di antara di bawah ini. Oh, ini yang di share. Nah, murid-murid. Oke, tinggal geser. Tuh lihat di antara, kalau teman-teman kamu mau melihat, tuh lihat ya. Kalau kita geser juga contoh, sorry saya gini deh, saya perkecil deh ya. Lihat, tetap di layar anak murid itu luas. Tuh ya. Nah, ini kan di handphone itu kecil, kita perbesar aja. Perbesar, bikin jadi 200. Tuh, kelihatan ya sama murid ya. Jadi ketika online kita mesti interaktif, nanya ke murid. Ada yang dengar suara bapak, ibu atau bapak, ada yang nggak bisa melihat tulisannya, apakah sudah tampil. Nah, itu perlu ditanya-tanyakan ke murid-muridnya ya. Jadi jangan sampai kita buka, kita langsung ngomong, wah ternyata si murid nggak bisa buka. Udah capek-capek kita ngomong ya, ternyata ininya nggak kelihatan sama si murid gitu. Nah, itu jadinya sesuatu yang mubazir gitu ya. Kita udah ngomong panjang lebar, ternyata si murid gak bisa lihat. Jadi pastikan dulu, oke, semuanya udah bisa, oke, ya baru mulai. Nah, ini contohnya. Kalau saya pilihnya yang share screen yang tadi ya, yang nomor 2. Kalau saya ganti ya, saya mah suka pelupa, takutnya saya buka yang lain, saya ngomong gitu yang lain, ternyata yang di share itu yang ini gitu ya. Saya takut lupa gitu. Ya udah, gimana caranya? Ya udah, kita stop screen. Kita pakai yang nomor pertama. Present your entry screen. Udah, ini aja gitu. Klik share. Di tampilan handphone siswa itu akan menampilkan seluruh yang ada tampilan di sini. Kita buka apa, ketahuan sama siswa. Contoh saya buka ya. Saya buka ini. Oh, lihat. Tampilan saya buka ini ya. Tuh lihat, ada nampil lagi. Saya buka ini. Ya pokoknya semua itu lihat.
Tuh, tuh ya. Teman-teman bisa lihat di sebelah sini ya, sebelah sini ya. Oh, nah itu kalau kita presentnya pilih yang nomor satu, entry screen ya. Nah itu tinggal teman-teman pilih aja mau yang mana. Yang jelas hanya yang penting itu kita interaktif atau kita komunikatif ya sama anak-anak. Pastikan mereka bisa mendengar, pastikan mereka bisa mendengar suara, bisa melihat layarnya, mungkin belum tampil, karena itu akan berpengaruh, sangat berpengaruh. Kekurangan dari kelas maya itu atau kelas online itu yaitu jaringan. Kalau sudah presentasinya udah, nah di sini ibu bapak bisa stop screen aja, stop sharing, sorry. So, udah. Nah kita mau melakukan itu kalau untuk presentasi materi ya, materi. Sorry tadi saya kelewat ya, kelewat. Harusnya kita absensi dulu ya. Nah, di absensi, nah ini posisinya kalau guru ini harus tetap nyala, dan ini juga kalau memang lagi nggak presentasi ini harus juga nyala ya, dua-duanya harus nyala. Nah ini contoh absensi ya, absensi. Nah kita kan udah ada nih, kita sekarang belajar kelas berapa nih? Kelas 10 sebenarnya. Kita copy, kita copy. Harusnya tadi saya memperlihatkan yang absensi dulu. Gak apa-apa ya, kita lanjut aja. Nah, baru di sini kita klik tulis link absensi, jangan langsung paste ya, ntar bingung anak-anak. Link absensi kelas contohnya. Titik 2, baru paste link tadi. Ctrl V. Paste. Tapi sebelumnya kita bilang, anak-anak sebelum kita mulai absen dulu ya, gitu ya. Nah untuk absennya anak-anak bisa lihat di chat, ntar ibu atau bapak kirim linknya. Nah kalau udah dikirim, anak-anak silahkan diklik linknya. Oke, paham, oke, baru kita kirim. Terus, oke, udah ibu kirim ya. Nah lihat di komputer anak, lihat tuh ada chat yang masuk satu, kita klik. Oke, di situ ada. Nah di sini akan ada tulisan kalau memang nama pastikan email kita itu namanya keterangannya guru, karena saya di sini coba ya, udah coba. Di sini harusnya namanya guru ya. Link absensi kelas ya, udah ini yang diklik gitu ya, diklik sama saya. Terus baru klik more. Kalau memang tampilan seperti ini biasanya klik more. Kita pilih yang Google Chrome atau browser juga nggak masalah ya. Dua ini nggak masalah ya, nggak masalah. Kita pilih aja salah satu. Nah saya biasanya Google Chrome ya. Set. Nah ditungguin sama ibu ya. Oke bu, tunggu gitu kan. Ini kalau kayak gini lagi, klik lagi sekali lagi. Ya. Oke, tampil kayak seperti yang tampilan di anak-anak ini kayak gini. Ya, silakan isi. Ibu nama isi siapa? Ayah nama sendiri gitu ya, yang asli. Oke. Oke. Terus keterangannya ibu, ya kamu hadir apa sakit atau ya, kalau ini hadir ya udah hadir, klik hadir. Nah kalau yang di bawah ini ya, kalau yang di bawah kalau kamu pilih hadir atau sakit gak usah gak usah diisi. Terkecuali kamu pilihnya izin, baru kamu isi di situ izinnya kenapa. Oke bu. Ya lalu klik kirim, submit atau send. Banyak ya, karena bahasa Indonesia jadi kirim. Kalau bahasa Inggris ya send atau submit, ya, kirim. Udah gitu, terus bu gimana lagi? Ya udah masuk ke Google Meeting lagi. Nah geser dari atas ke bawah, geser dari atas ke bawah. Lalu pilih yang Meet. Ini yang ini ke anak-anak ya. Ini kita perlu edukasikan juga ke anak. Oh gitu ya, ya klik. Tes. Oke, langsung ke situ lagi. Nah gimana kalau kondisinya si anak itu lupa? Ya lupa, contoh lupa nih, si anak bingung, udah gini lupa, dia nggak dari atas. Gimana ya gitu. Contohnya ada oh ya, atau dia balik lagi. Nah dia balik lagi, contoh ke sini, terus dia buka lagi tuh. Nah kalau tampilannya kayak gini lagi, kayak nge-close, nggak ada tampilannya. Anak-anak cukup tekan rejoin,
rejoin. Jadi join ulang gitulah, itu maksudnya. Ya kalau dibahasa misalkan gitu maksudnya. Tinggal anak-anak klik in aja, klik rejoin. Kalau memang statusnya si anak-anak tiba-tiba keluar karena mereka nggak geser dari atas ya kan kita nggak tahu anak-anak ya. Jadi kita join aja, klik kita join. Oke, rejoin, ada loading. Udah dia masuk nih, masuk lagi. Nah gitu ya cara-caranya. Ibu bapak semuanya ini perlu juga diedukasikan ke anak-anak. Nah setelah anak-anak absensi, kita tanya juga, udah semuanya kita perlu gak nanya pun kita udah tahu. Kita udah tahu. Di sini kita bukanya. Kelas berapa? Kelas 10. Oke. Kita buka yang ini, nggak usah buka yang ini aja. Bukanya yang report aja. Siapa tadi? Oke. Yang ini. Kebetulan tadi saya udah coba ya 2. Jadi ini yang terakhir. Tuh, ketahuan. Si Anu masuk jam berapa? Yang pertama login itu siapa? Dihadir apa enggak? Enak. Ya, enak. Jadi kita nggak perlu lagi nih. Oh, udah masuk nih. Real time nih, real time. Masuk gitu. Nah, ini guru-guru. Nah, gimana ntar saya kasih tahu juga gimana caranya kepala sekolah itu tahu kalau anak-anak muridnya sedang dalam proses pembelajaran, login atau yang hadir itu siapa aja. Nah, kita bisa ada sistem share di sini. Enaknya itu Google gitu. Ya, ini sebatas basicnya aja dulu ya. Basicnya atau dasarnya aja dulu. Nah, ini udah tuh kita ketahuan. Ketika report ntar nanti kita bisa sorting bulan 9, set. Bulan 10 ntar semuanya ini nggak bakal banyak lah gitu, penuhnya juga lama gitu ya, penuhnya lama. Udah siapa yang kalau belum ada yang masuk di sini siapa hitung sama kita 1 2 3. Kalau mau ngitung tinggal gampang, kita di sini tekan 1, tekan sini, ini tekan kontrol baru tarik ke bawah tuh, nomor 2 nomor 3 nomor 4 ya, itu bisa kita lihat gitu. Nah, anak-anak oh siapa nih yang belum hadir jam tanggal berapa, tanggal 9 sebenarnya, bulan 9 ya, kita tinggal sorting aja. Contoh ini kita pengen tahu berapa jumlah yang masuk, tinggal sorting nih, sorry ya, ini 3 kan nih, lihat countnya 3. Contoh tanggal 9 nih, tanggal 9 ya, sorting aja set, di blok gitu maksudnya, di blok aja, blok set, blok, jangan gini, jangan tapi gini bentuk kursornya tuh, jangan bentuk tangan tapi bentuk panah, geser gua tuh blok ini. Kalau gini kita akan memindahkan tuh, dipindahkan nggak boleh tuh. Kalau gini tuh memindahkan tuh. Oke, itu beda lagi ya, udah kayak gini tuh semuanya. Oke, dari sini kita tahu tuh kita nggak perlu itu. Oh, 3 orang bos, kita cocokkan di sini kok ada baru 3 orang. Di sini ada contohnya 2 kan sama kita ya, sama guru. Berarti kalau 2 berarti baru 1 gitulah. Kalau 5 berarti 4 murid yang masuk. Nah, kalau ada yang masuknya 5, nah itu pertanyaan kan gitu. Nah, ini kok muridnya 4 yang masuk 5. Nah, itu pertanyaan gitu. Contohnya gitu. Oke, itu mudah. Kita udah lihat, oke, semuanya oh udah masuk, oke. Nah, kita interaktif juga di sini. Oke, makasih, gini. Semuanya lah ya gitulah. Itu lebih ke ini aja ya. Itu untuk absensi kayak gitu. Sisanya yang tadi presentasi ini kayak gitu udah. Oke. Menurut saya cara ini cara dasar dan memang mudah. Kita cari yang paling mudah. Kita sebelum mulai kita belajari dulu konsep cara kerjanya. Untuk ibu bapak mungkin bisa coba satu di laptop, satu di handphone. Yang di handphone itu biar kita tahu gitu. Ketika anak nanya, kita tahu nih yang ini gitu ya. Ini jalanin yang ini gitu. Contoh kayak gitu. Karena kalau kita tidak tahu, kita anak ketika nanya bingung juga kita jawabnya gitu ya. Contoh kayak gitu ya. Kalau memang anak gak bisa aja print screenshot, kirim di WA, coba kita lihat tampilannya seperti apa gitu ya. Contohnya kayak gitu. Nah, ini Google Meet ini lama durasinya. Kita bisa sepuasnya di sini ya. Bisa sepuasnya.
Oke, bisa sepuasnya. Kalau udah kelar ya, kita close aja. Kalau kita mau lanjut ke kelas yang lain, bisa sih langsung. Yang ini, yang ada, kita close-closein semua murid-muridnya. Kita ban aja. Remove gitu. Tapi takutnya si murid masih ada yang masuk lagi, yang kelas 1-nya gitu. Contoh kelas 10, ini kan saya di sini yang kelas 10, takutnya kelas 10 dia masuk lagi gitu ya. Takutnya. Ini bisa kemarin. Nah, kita tinggal kasih lagi aja nih yang ininya ke kelas 11. Ntar mereka masuk. Contoh kalau istilahnya ada apa namanya? Giliran ya, giliran dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu kalau ada giliran. Itu sih sebenarnya lebih ke situ sih ya. Gampang, jadi nggak usah. Yang penting yang di sini. Ya, di sini. Nah, lalu ada lagi satu, ada ketinggalan ini. Tes materi yang baru disampaikan. Nah, ini pun sama. Sorry, tadi kita lupa ya bikin materinya, sorry. Nah, gini sama kayak bikin ini. Ya. Oke, saya langsung bikin aja deh. Kelas 10 bikin materinya ya. Ini harusnya dari awal ya, harusnya dari awal. Kita bikin. Contoh saya 5 soal aja dulu. Di sini contoh kita tulis kuis lah ya, kuis judulnya apa, materinya sekarang yang disampaikan apa, contoh simulasi digital. Saya kebetulan tadi bukunya simulasi digital satu contohnya, atau part 1. Berarti yang pertama ya. Nah, ini juga sama, kuis simulasi digital part 1 ini boleh ditaruh sini atau enggak masalah ya, tergantung enaknya mau kayak gimana. Nah, di sini tetap harus ada nama ya, ini penting. Kalau mungkin siswa udah paham, ini nggak usah perlu diisi, yang ini nggak perlu, ini udah kayak gini aja, udah huruf besar semua nama. Oke, kita copy duplicate. Di sini ada apa, pilihan nama, nama. Terus langsung aja, mau langsung soal bisa, mau lebih rapi lagi ada bisa, tapi ini yang dasarnya dulu ya. Kita rapiin aja deh sekalian. Terus ya, kita tambahin namanya ini, klik ini add session, ini nama, terus di sini pilihan ganda, baru klik tambah. Di sini soal pertanyaan pertama apa gitu ya, langsung yang 1 jawabannya A, langsung klik bawahnya B, bawahnya C, D. Nah, kok nggak ini gimana nih cara masukin jawaban yang benar yang mana? Tar dulu, kita buat aja dulu soalnya. Kalau mau buat dari awal boleh ya, contoh buat di 1, kita ke sini ke setting, udah buat soalnya 1, ke setting, kuis, aktifkan ininya, make di kuis atau membuat kuis. Oke. Lalu beberapa centang yang ini, set. Oke, klik save. Ini yang penting ya di sini ya. Presentasi juga sama, klik ininya sama kayak tadi biar si anak gak ngulis lagi. Terima kasih. Tuh ya, kasih keterangan apa-apa deh di sini boleh. Kuis. Ini ingetin nih, ini di unchecklist, ini diaktifkan, ini di unchecklist 2, baru di checklist save. Oke. Fokus di soal ini, lihat ada answer key. Nah, kita klik answer key. Ini wajib diisi, berarti ini tetap harus di requirement-nya kita aktifkan. Terus di sini answer key kita klik. Ini answer key itu lebih ke jawaban yang benar yang mana, yang A gitu kan, kunci jawaban lah gitu maksudnya. Nah, satu soal itu poinnya berapa? Satu soal itu poinnya karena 5 soal berarti poinnya 1 ini 2 kita sama gitu. Klik done ya, udah 1 jadi soal, baru kita duplicate karena pilihan ganda kan semuanya. Pertanyaan 2.
Oke, answer key ini B contoh jawabannya, ini buang ya. Dan duplikat lagi, ini baru berapa, 1 2 3. Answer key ini C sebetulnya, ini buang lagi, ini biarin, klik done. Terus 3 4 berarti 4 sama ini di bawah boleh, sorry boleh untuk ini di answer key lagi, sorry 4 ini buang, ini 2 biarin, dan copy lagi karena 5 ya, 5 di sini answer key lagi, klik, baru di sini terserah A dan oke, semuanya harus ada required atau yang harus diisi, wajib diisi gitu kan. Terus ada pilihan esai. Oh, pengen ada PG, pengen ada esai juga, gimana caranya? Oh, bisa langsung begini. Tapi kalau esai itu kita nggak bisa menentukan jawabannya ya, karena esai itu kan tidak, jawabannya gak mesti sama gitu, tapi maknanya sama, itu yang boleh kalau esai gitu kan. Kalau PG itu kan udah pasti gitu, A B B gitu, atau enggak matematika 5 kali 5 5 gitu, udah pastinya. Itu yang bisa kita pakai answer key. Tapi kalau untuk ini esai bisa aja, cuma itu disarankan nggak boleh karena murid-murid ntar dianggapnya salah. Nah, klik ini kita saya gini ya tulisannya ya, kalau nggak salah gini deh, saya benar gini. Oke, gitu tambah di sini contoh satu aja lah. Diganti esai itu pilih paragraf, jangan short answer, paragraf siapa, nah gitu ya, udah gitu aja. Answer key-nya kosongkan aja, kalau mau diisi ya kita harus menjawab feedbacknya dan answer feedbacknya. Di sini juga harus kasih poin, karena nggak ada ya udah kosongin aja, ntar kita nilai manual aja. Kalau ini penting ya nyalakan ininya ya. Oke, setelah itu udah kelar semuanya, settingan tadi udah, semuanya udah, kita tinggal lihat hasilnya dulu. Oke, ini harus dijawab. Satu, next. Gak bisa langsung next ya kalau belum diisi. Oke, pilihan ganda A, B, isi lagi C, contoh jawabannya 3, D, A ya. Habis itu kalau udah diisi ini baru bisa di next, kalau nggak belum diisi dia nggak bisa di next. Oke, baru di sini siapa, saya siapa, contoh, baru kirim atau submit ya. Ini ya saya, ini pokoknya yang bintang-bintang ini yang penting, klik submit. Oke, anak-anak hanya bisa lihat hasilnya doang. Wah, dia nilainya 10 ya, dia nilainya 10 benar semua 10, dan bisa lihat bawahnya juga bisa. Oke, udah cocok, udah mantap. Kalau memang sudah mantap tinggal kita bungkus ya. Klik responnya, tetap kita klik yang lambang spreadsheet, klik di sini, ininya buangin aja, kayak nggak dibuangin juga nggak masalah, klik ya, akan otomatis ke sana. Oke, kita klik send, klik yang gambar link ini, kita perpendek, kalau nggak pendekin juga nggak masalah, langsung copy, klik copy. Udah, kita langsung kirim ke anak-anak juga boleh, bisa kirim langsung sini bisa. Kerjakan soal, silakan anak-anak kerjakan, klik link kerjakan soal, lalu kerjakan soalnya, enter. Oke, baru kita lihat deh.
Nah, coba kekurangannya kalau si anak nge-close, nah kita mesti kirim ulang lagi chatnya, ya. Si anak nge-close nih, dia keluar. Nah, kita mesti kirim ulang lagi. Kirim ulang. Nah, baru si anak tampil di ini handphone itu. Kerjakan soal. Oke. Ini tadi si anak ke-close, jadi hilang semuanya. Kita kirim ulang lagi aja linknya. Klik linknya. Bisa browser, bisa ini. Saya sukanya ini. Jadi link tadi itu kita bisa save dulu gitu. Oke, kita save, kita bisa save ya. Kalau gini lagi kita klik lagi 2 kali. Kita bisa klik linknya dulu. Ini buat kita. Link soal materi 1 tadi ya. Terserah mau namanya apa. Oke, kita tinggal isi contoh. Lalu sampai di handphone maksudnya. Next. Wah, saya coba salahin deh. Ini A itu ke translate sendiri ya sama itu. Gak apa-apa, kita C, ya pilih dulu D, baru kita sana. Ini tampilan di handphone ya. Lanjut. Oke, nama ada di ya. Oke. Saya betul berapa ya? Let's go. Ya, saya cuma betul nih mendapat nilai 2 karena banyak yang salah ya. Oke, udah. Kalau udah, ini kita tutup juga, nggak masalah. Baru kita lihat nih buku absensi, ini kuis simulasi. Sebenarnya ini kita bisa di dalam kelas ini kita bikin folder lagi. Contoh foldernya folder materi apa gitu ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, yang lainnya. Nah, ini sebatas contohnya, caranya kayak gini ya. Kalau bikin folder ini gitu ya. Kalau udah kayak gini gimana mau pindahin, bisa saya contoh bahasa Indonesia biar rapi aja sih. Di sini kalau itu kita kopikan semuanya, blok di blok atau di blok, kita bisa tarik langsung aja. Tarik langsung aja terus ini udah biru kayak gitu, lepas ya tuh. Tinggal buka, udah ada di dalam. Kita pengen lihat nih udah berapa aja yang menjawab. Oh, ini dia, kita udah tahu tuh nama si A nilainya udah segini, siapa yang pertama ngumpulin ya udah ketahuan. Oh, ini dia benar semua nih, yang ini cuma benar 2 gitu ya. Dia cuma benar 2 dari 10, dia cuma benar 2 gitu. Udah ketahuan tuh. Kita udah bisa sasar ya. Itu mudah banget. Jadi enakan lah, nggak perlu ribet. Ntar nextnya saya bikin video lagi cara bikin satu Excel ini untuk beberapa mata pelajaran ya. Jadi kita nggak bikin dua-dua lagi. Oke, ini udah kita close. Udah kelar. Oke. Sampai di sini kita udah bisa nih namanya ujian belajar online. Oke. Kalau udah kita leave meeting, leave. Terima kasih, assalamualaikum gitu kan. Oke. Udah kalau kayak gini udah turn home screen aja, udah biar kayak gini lagi. Kelar deh, anak-anak juga tinggal close aja udah. Anak-anak juga sama. Jika dia di sini udah keluar aja. Ini kan anak-anak belum, dia masih pasti ada. Ya udah klik tombol yang ini aja. Tombol yang ini, klik. Udah kelar, ini not now aja. Udah deh. Nah, tinggal close lagi. Udah sampai di sini untuk materi belajar online-nya. Harapan saya ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu yang
sekarang lagi berusaha mencerdaskan murid-muridnya. Memang hal baru membuat kita akan rumit, seperti halnya kalau ada kurikulum baru ya, pasti kita harus transisi lagi. Karena tapi ini insya Allah akan mempermudah bapak-bapak, ibu-ibu dalam atau teman-teman semuanya dalam mengajar. Kita nggak perlu lagi menentukan nilai si A si B gitu. Kita udah dari awal kita tentukan, udah paten, secara otomatis akan ketahuan gitu. Istilahnya jujur lah ya gitu. Emang kita tidak tahu mana yang nyontoh mana yang enggak si anak murid ini, tapi setidaknya kita bisa mengetahui itu ya. Harusnya memang kita bertatap muka, tapi setidaknya kita udah dapat nilai yang mudah kita untuk olah gitu ya. Oke, dan next videonya mungkin saya akan bikin gimana caranya satu spreadsheet atau satu ini report ini bisa banyak form ini ya. Kita akan coba. Semoga ini jelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.